Cast untuk grup superhero Fantastic Four akhirnya di-reveal sama Marvel. Akhirnya ya, bukan cuma ngumumin castnya, ini juga ngasih lihat judul baru, title card baru, dan tanggal resmi baru buat filmnya. Artwork posternya juga nunjukin Tone dan Fives family-nya yang juga dipenuhi beberapa detail dan easter eggs yang mungkin bisa ngasih kita gambaran tentang ceritanya. Penasaran apa? Langsung aja kita bahas bareng gue Rian. Let's explore this universe. Barengan sama Valentine kemarin, Marvel Studios mengumumkan cast buat film The Fantastic Four dengan cara unik. Mereka merilis poster atau kartu ucapan dengan artwork, karya ilustrasi, dan konsep artis Wesley Bird yang ngasih lihat keluarga Fantastic Four mengucapkan Selamat Hari Valentine. So, siapa aja yang masuk ke line up tim superhero legendaris ini? Ada Pedro Pascal jadi Reed Richards alias Mr. Fantastic, si Genius dan Elastis. Vanessa Kirby jadi Susan Storm, si Invisible Woman. Joseph Quinn jadi Johnny Storm alias Human Torch, si hothead yang karismatik. Dan Ebon Moss-Bachrach jadi si tukang pukul Ben Grimm alias The Thing. Pedro Pascal, udah pada tahu lah ya si sosok satu ini. Kayaknya dia emang demen banget jadi father figure di semua franchise. Mulai naik daun dari main di Game of Thrones sebagai Oberyn Martell, Pedro jadi makin melejit setelah main juga di series The Mandalorian jadi karakter utamanya Din Djarin, bapak angkatnya Grogu. Main juga di The Last of Us sebagai Joel, bahkan role singkatnya di Wonder Woman 84 juga jadi sosok ayah. Nah, dengan jadi Reed Richards, menurut gue sih dia cocok-cocok aja. Reed Richards ini kan karakternya jenius dan tech banget orangnya. Dan Pedro orangnya juga karismatik. Tadinya gue agak gimana gitu waktu ngelihat Reed Richards ini bewokan. Tapi emang ada juga sih versi komiknya. Dan kita juga udah ngelihat versi si John Krasinski kan. Dan ini juga cocok juga. So mudah-mudahan nanti si Pedro ini jadi juga cocok dan keren pas dia make kostum Fantastic Four. Selanjutnya ada Vanessa Kirby. Ini salah satu crush gue yang cantiknya nggak ketulungan. Gue suka sama dia dari series The Crown dan muncul juga di Hobbs and Shaw dan di Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Identiknya si Susan Storm ini adalah kecantikannya. Untuk potongan Vanessa Kirby, ya udah cocok banget lah dia jadi Susan Storm. Kita juga udah lihat dia di film action sebagai sosok cewek cantik dan badass. So, gue juga nggak sabar nih untuk ngeliat si Neng Vanessa ini beraksi. Terus Joseph Quinn, siapa yang nggak tahu dia di Stranger Things Season 4? The iconic Eddie Munson. Yang dia pas meninggal pasti gue yakin kalian juga pada sedih ya. Dan sepertinya Marvel emang bener-bener nge-cast dia dari penampilannya di Stranger Things ini. Soalnya karakter Johnny Storm ini bisa dibilang kurang lebih sama lah ya kayak si karakter Eddie, berandalan, bully, tukang show off, tapi punya sifat penolong sebagai hero juga. Nah, kurang cocok apa nih karakternya? Terakhir Ebon Moss-Bachrach jadi Ben Grimm. Dia ini bukan orang baru Marvel. Kalau kalian nonton The Punisher di Marvel Netflix, dia ini jadi orang yang tadinya ditahan sama Frank Castle sampai akhirnya jadi partner deketnya si Frank, jadi David Lieberman. Kalau di komiknya, karakter David Lieberman ini punya julukan microchip yang orangnya expert di bidang hacking-hackingan. Dia belakangan juga lagi naik daun karena series The Bear sebagai Cousin Richie. Cakep juga lah ini aktor pokoknya ya. Walaupun nantinya karakternya bakal full CGI, tapi dari segi acting sih udah terjamin lah ya. Selain mengumumkan main cast-nya, Marvel juga ngasih judul dan tanggal rilis filmnya. Waktu awal proyeknya ini diumumin filmnya berjudul Fantastic Four dan punya logo yang berbeda. Sekarang judul resminya adalah The Fantastic Four dengan logo baru yang lebih retro dan asik. Filmnya juga dapat jadwal rilis baru setelah awalnya dijadwalkan rilis di November 2024. Sekarang filmnya dimundurin dan bakal dirilis di 25 Juli 2025 sebagai bagian dari MCU Phase 6. Slot ini tadinya punya film The Thunderbolts, tapi sekarang digeser ke bulan Mei 2025. Nah, jadwal baru ini mempertemukan Fantastic Four dan Superman Legacy-nya James Gunn yang sama-sama bakal dirilis di bulan Juli 2025. Nah, dari artwork dan logonya aja udah kelihatan banget direction buat tone dan vibes yang mau dipakai buat filmnya. Art style yang retro dan klasik abis ini ala-ala tahun 60-an. Dari warnanya yang pink blue pastel, ini ngasih kesan yang cozy dan warm. Apalagi setting lokasinya ada di ruang tamu atau ruang keluarga. Dengan interaksi karakternya terasa kesan kekeluarganya ini jadi kental banget, yang identik juga dengan tim Fantastic Four. Karena Fantastic Four emang bukan cuma sekedar tim, tapi mereka ini adalah keluarga. I don't have friends, I got family.
Tema 60-an dan keluarga ini kayaknya jadi spesialisasi buat director filmnya, karena film The Fantastic Four ini bakal digarap sama Matt Shakman yang sebelumnya udah join Marvel Studios sebagai eksekutif produser dan direkturnya WandaVision. So, buat ngelihat aspek ini nggak usah diragukan lagi lah ya, karena kita bisa ngelihat seberapa akurat dan funnya si Matt Shakman ini mereplika periode waktu jadul di series WandaVision. Mungkin ada yang masih bingung kenapa digambarkan dengan vibes klasik 60-an, karena latar waktu ceritanya emang akan ada di tahun 60-an. The Fantastic Four akan bersetting tepatnya antara 1963 dan 1964. Ini jadi salah satu detail Easter eggs dari posternya yang bisa kita lihat dari majalah yang dibaca sama Ben Grimm. Majalah itu dari gambar covernya, ini adalah majalah Life, edisi majalah yang sama yang juga dirilis di Real Life dengan cover yang sama. Covernya menunjukkan Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson yang beliau ini menjabat dari tahun 1963 sampai 1969. Majalahnya adalah edisi dari 13 Desember 1963 yang secara nggak langsung ngasih tahu kalau setting dari film Fantastic Four nanti setidaknya bakal berada di Desember tahun 1963. Easter eggs lainnya ada di belakang Ben Grimm, yaitu fotonya waktu dia masih dalam wujud manusia. Di situ Ben foto sebagai astronot yang sesuai dengan karakter di komiknya, di mana dia adalah seorang astronot dan pilot US Air Force. Tapi yang menarik adalah pose fotonya, latar belakang bulan dan tipe spacesuit itu ini meniru foto real life-nya Neil Armstrong buat misi Apollo 11. Apakah ini artinya Ben termasuk kru NASA yang bekerja di misi Apollo? Tapi ini bertabrakan sama cover majalah Ben tadi yang ngasih tahu kalau setting waktunya ada di 1963. Karena model spacesuit Apollo Skylab yang dikenakan Ben ini baru resmi digunakan pada tahun 1968 dan dipopulerkan sama misi Apollo 11 yang dilaksanakan di Juli 1969. Nah, ini bisa ngasih sedikit gambaran yang bisa kita kulik-kulik nih. Bisa aja ini sekedar referensi tanpa arti yang penting buat timelinenya, atau emang ceritanya ini bakal terjadi di sejarah alternatif di mana misi Apollo terjadi lebih cepat dan Ben ini join sebagai anggotanya. Atau sebelum Neil Armstrong ada misi yang dilakukan sama Fantastic Four ini yang berujung gagal dan bikin mereka malah berubah mutasinya. Dan karena gagal, misi ini ditutup sama pemerintah, di cover, dan baru kesuksesan berikutnya dilakukan sama Neil Armstrong yang benar-benar berhasil landing di bulan. Dan ini diramaikan ke publik sebagai orang pertama yang berhasil mendarat di bulan. Tapi yang jelas periode waktunya para Fantastic Four melakukan perjalanan keluar angkasa ada di tahun 1960-an. Nah, setting waktu dari 60-an ini juga ditis sama Pedro Pascal langsung di Instagramnya yang ngepost poster dengan lagu The Beatles All You Need Is Love yang dirilis di tahun 1967. Fun fact, di komiknya secara canon, para anggota The Beatles secara langsung pernah ketemu juga sama para Fantastic Four, bahkan ikut menghadiri nikahannya Reed Richards dan Sue Storm. Lanjut ke Easter eggs terakhir, di poster ini juga muncul robot asistennya Fantastic Four. Kalau di komik, robot ini bernama Herbie, kependekan dari Highly Engineered Robot Built for Interdimensional Exploration. Robot ini adalah AI canggih yang awalnya dirancang dan dibuat sama Reed Richards untuk eksplorasi luar angkasa untuk mencari Galactus. Herbie ini bisa dianggap juga sebagai anggota Fantastic Four karena dia tetap loyal menjadi ally dan asisten mereka selama bertahun-tahun dan melakukan banyak petualangan bersama mereka. Bahkan Herbie juga jadi pelindung dan pengasuh buat Franklin dan Valeria Richards, anak-anaknya si Susan sama si Rich, dan juga menjadi asisten laboratorium buat Reed Richards. Fun fact-nya, Herbie ini awalnya bukan berasal dari komik, tapi dia debut di serial kartun The New Fantastic tahun 1978 sebagai anggota keempat dari tim Fantastic Four, menggantikan Human Torch yang waktu itu nggak bisa dipakai karena karakternya dipilih secara terpisah untuk digunakan dalam film solo. Herbie akhirnya diintegrasikan ke dalam kontinuitas komiknya setahun kemudian, bahkan punya cameo di film Fantastic Four 2005 tapi sebagai rongsok dan gak aktif. Sekarang akhirnya dia resmi diadaptasi ke live action terbarunya secara utuh. Satu lagi yang mau gue bahas dari posternya adalah first look dari seragam atau kostumnya Fantastic Four buat filmnya nanti, yang di sini dipakai sama Reed Richards dan si Sue. Secara sekilas emang cuma terlihat kayak sweater biasa aja dengan garis-garis sulaman, apalagi karena Ben dan Johnny-nya emang cuma pakai pakaian casual ala fashion tahun 60-an. Tapi kalau diperhatiin lebih jeli lagi, bajunya Reed dan Sue ini punya pattern atau pola tertentu. Garis-garisnya berhenti di bagian tengah badan dan lengannya, plus ada detail lingkaran-lingkaran kecil juga di bajunya. Selain itu, patternnya juga lanjut ke celana mereka yang kelihatan juga kayak celana lapangan buat bertugas. Ditambah mereka lengkap pakai belt dan sepatu boot, dan udah jelas banget kalau ada logo Fantastic Four di tengahnya. So menurut gue, ini adalah first look seragam resminya Fantastic Four versi MCU yang versi jadulnya. Oke, karena filmnya ngambil set di tahun 60-an, kita bisa lihat storyline dari komik Fantastic Four yang happening di tahun 60-an buat potensi referensi ceritanya. Contoh kayak pertarungan mereka dengan Mole Man yang merupakan villain pertamanya Fantastic Four di cerita debut mereka. Mole Man adalah seorang pemimpin bawah tanah Subterranea yang berencana mengambil alih dunia luar yang menolaknya. Dia memerintah sebagai makhluk bawah tanah
sana dan memiliki akses ke teknologi yang sangat maju. Terus juga ada konflik mereka dengan Namor, si anti-hero dan Raja Atlantis di Fantastic Four issue 4 yang mau membalas dendam kepada umat manusia. Ini karena para manusia telah menghancurkan kerajaannya dalam uji coba bom atom. Ceritanya ini juga jadi awal mula Namor jatuh cinta sama Sue Storm dan mencoba untuk memenangkan hatinya, dimana ini bakal jadi sejarah panjang antar cinta segitiga antara si Namor, Reed Richards sama si Susan Storm. Nah, motivasi Namor di cerita itu sebenarnya udah pernah diangkat ke MCU di Wakanda Forever. Di situ Namor juga diceritakan udah dendam dan muak banget sama dunia permukaan karena terus mengotori bumi dan lautan. Dia menganggap manusia di permukaan itu kejam dari pengalaman masa kecilnya. So dia juga mau menaklukkan dan menyapu bersih dunia permukaan. Tapi kayaknya Namor nggak akan muncul lagi nih di Fantastic Four ini, karena walaupun karakternya harusnya udah eksis karena umurnya emang udah ratusan tahun ya, tapi dia ini nggak pernah muncul dan mereveal dirinya untuk terlibat dalam konflik besar-besaran sebelum film Wakanda Forever. Selanjutnya rivalitas Fantastic Four dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu Dr. Doom yang debut di komik Fantastic Four isu 5 tahun 62. Doom, si penguasa Latveria, adalah seorang penyihir terampil dan salah satu orang terpintar di bumi yang bertekad mendominasi bumi. Di komiknya itu, Victor Von Doom berusaha membuktikan kalau semua umat manusia harus tunduk di hadapannya. Dan terakhir, yaitu pertarungan besar melawan Galactus dari Galactus Trilogy tahun 1966, yaitu cerita 3 part yang berlangsung dari Fantastic Four isu 48 sampai isu 50. Cerita ini jadi kemunculan pertama Galactus, si entitas kosmik raksasa pemakan planet, dan heraldnya Silver Surfer. Fantastic Four harus berusaha mendefend bumi dari kedatangan Galactus yang menargetkan bumi sebagai santapannya berikutnya. Oh iya, cerita ini juga featuring sama The Watcher sebagai set character yang membantu para Fantastic Four. Atau bisa juga cerita yang bakal mengadaptasi seri komik Fantastic Four Life Story yang bersetting di alternate universe, di mana Fantastic Four mendapatkan kekuatan mereka pertama kali pada tahun 1961, which is adalah tahun debut mereka di real life comic. Dan ceritanya mengikuti awal karir Fantastic Four di 60-an sebagai orang penting di Amerika. Oh, komik ini juga Reed Richards ketemu sama Presiden Lyndon Johnson di tahun 1964, presiden yang ada di cover majalah yang dibaca Ben tadi. Salah satu plot utama cerita ini adalah si Reed Richards ini dapat vision soal kedatangan Galactus ke bumi, dan dia terus-terusan berusaha ngasih warning ke presiden dan publik soal ini. Dia nge-pitch rencananya buat bikin defense system, tapi karena banyaknya konflik lain yang terjadi di era itu, si Reed Richards ini seringkali diabaikan. Nah, ini sejalan sama beberapa rumor lain yang beredar soal film ini. Rumornya, film Fantastic Four ini juga bakal mengambil set di alternate universe dan akan menghadirkan Silver Surfer dan Galactus. Bahkan calon castnya juga udah ada nih, yaitu Javier Bardem yang kabarnya masih menjadi pilihan utama untuk peran Galactus di film ini. Marvel saat ini juga lagi mencoba mencocokkan jadwalnya karena keterlibatannya dengan film lain. Buat Silver Surfer sendiri, juga katanya Marvel Studios masih mencari dan udah mulai meeting dengan para aktor untuk menemukan yang cocok sebagai cast Silver Surfer. Sebelumnya dikabarkan kalau Anya Taylor-Joy juga diincar sama Marvel buat memerankan villain di film ini. Rumornya sebagai Herald Galactus lainnya yang bernama Frankie Raye alias Nova. Tapi bukan cuma Galactus dan para Heraldnya, Dr. Doom juga kabarnya bakal muncul di film Fantastic Four, tapi cuma di akhir film aja. Aktor yang memerankannya baru akan di-cast setelah produksinya udah dimulai. Ini sesuai sama report dari tahun 2022 yang bilang kalau Doom bukanlah main villain buat film Fantastic Four ini. Di tahun 2022 kemarin, Kevin Feige mengkonfirmasi kalau film ini nggak akan menceritakan ulang origin Fantastic Four, karena orang dianggap udah pada tahu ya soal basic ceritanya mereka ini. Ini sesuai sama komik Life Story tadi dan debut mereka di real life, dimana mereka akan dapat kekuatan di tahun 1961, sedangkan setting filmnya nanti udah di 1963-an. Ini bisa dilihat juga dari castnya, dimana mereka ini bisa dibilang artis yang nggak tergolong muda lagi ya. So make sense origin ceritanya nggak akan diceritakan lagi. Jadi sama-sama lah kayak si Spider-Man waktu itu ya. Ditambah lagi di sini udah ada robot Herbie yang basically diciptakan Mr. Fantastic jauh setelah terbentuknya Fantastic Four. Dan dengan mengambil setting tahun segitu, bisa jadi jawaban juga kenapa selama ini kita nggak pernah lihat Fantastic Four di MCU. Karena mereka ini in action di tahun 60-an. Ditambah lagi, rumornya film ini bukan ada di timeline utama MCU. Nah, keterlibatan mereka di event crossover kayaknya bakal pakai konsep time travel atau universe travel untuk membawa si Fantastic Four ini bergabung dengan para hero-hero lain di MCU nantinya. Atau bisa juga di filmnya nanti mereka terjebak di dimensi lain kayak Quantum Realm atau Negative Zone dan baru bisa keluar di present day-nya MCU. Dan gue juga kepikiran nih, kalau Fantastic Four ini ada di tahun 63, berarti anak-anak mereka bisa juga masih ada di tahun timeline MCU sekarang. Bahkan si robot Herbie-nya ini juga mungkin masih ada. So, Reed Richards sama Susan Storm ini di komiknya punya dua anak ya, Franklin sama Valeria Richards. Mereka ini superhero juga. Si Franklin nama hero-nya Powerhouse, bahkan dipercaya kalau dia ini termasuk golongan mutant karena punya X gene di tubuhnya. Di storyline lain dia juga pernah jadi anggota X-Men bahkan. Dan anak keduanya Valeria Richards, dia ini nggak terlahir punya
punya kekuatan, tapi dia super jenius, bahkan bisa dibilang kalau dia ini lebih pintar dari bapaknya. Valeria ini punya kedekatan sama Doom karena Doom lah yang membantu Susan waktu lahiran si Valeria. Doom bahkan yang ngasih nama Valeria dari nama mantan kekasihnya dulu. Sampai Doom jadi bapak baptisnya dia nih. Well, gak sabar buat nungguin update dari film ini, walaupun masih lama ya kayaknya, tapi mudah-mudahan kemunculan Fantastic Four ini bisa jadi refresh yang berarti buat Marvel. Apalagi karakter-karakternya nggak ada yang di swap gender, swap race, atau agenda apa-apa. Jadi just pure adaptasi dari komiknya. So kita tunggu aja nanti update selanjutnya. Tapi menurut kalian gimana nih guys cast-castnya ini? Apakah cocok dengan ekspektasi kalian atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.